Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, untuk udara yang segar, untuk kasih yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, perenungan kita hari ini bertemakan manfaat bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kita tentunya pernah mendengar atau membaca istilah time is money. Bagaimana waktu itu begitu pentingnya. Waktu itu adalah uang. Itu tidak heran saudara, banyak kita mendapati atau mungkin kita sendiri yang kita gila kerja. Pagi, siang, malam, sampai lembur kita terus bekerja. Karena apa? Mumpung masih muda, kita mengejar prestasi, karir untuk mengumpulkan uang untuk masa depan kita. Waktu begitu berarti. Saudara, di satu sisi luar biasa orang seperti ini, rajin, pantang menyerah. Namun di sisi lain, kalau tidak bijaksana, maka ia akan kehilangan suatu momen, yaitu hidup bersekutu dengan Tuhan. Karena semua waktunya habis dengan segala kesibukan, pekerjaan, dan rutinitasnya. Saudara, melihat zaman yang sudah maju dan serba cepat sekarang ini, tentunya telah membuat prioritas utama kita, bahkan sebagai anak Tuhan, menjadi hilang dan terkikis. Yang segala kesibukan dan tuntutan kehidupan, kebutuhan hidup, sehingga membuat persekutuan dengan Tuhan menjadi kering. Dan sesungguhnya sebagai anak Tuhan, maka hal itu akan terlihat dari kehidupan kita, dari pertumbuhan iman kita, dan juga dari tingkat emosi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Allah inginkan mengingatkan kita pada hari ini, bahwa di tengah kesibukan yang kita lakukan setiap hari, mencari nafkah, bekerja, Tuhan inginkan agar kita tetap memiliki prioritas yang utama, yaitu mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Sebab tanpa Tuhan sesungguhnya hidup kita tanpa artinya. Karena itu dalam ayat masih kita baca hari ini, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa." Saudara, dari ayat ini kita mendapati akan manfaat dari persekutuan kita dengan Tuhan. Yang pertama ialah sebagai sarana pertumbuhan. Ranting tidak dapat berbuah banyak kalau dia tidak menempel pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah, jikalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dan melakukan banyak aktivitas gerejawi, namun tanpa bersekutu dengan Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Yang kita kerjakan hanya aktivitas agamawi, namun tidak membawa pertumbuhan secara pribadi. Karena itu saudara,
ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, itu adalah suatu sarana untuk kita boleh mengalami suatu pertumbuhan di dalam iman kita dan kerohanian kita. Yang kedua, manfaat daripada persekutuan dengan Tuhan ialah sebagai pemulihan. Saudara, salah satu penyebab orang yang mudah lesu, mudah menyerah kepada keadaan, karena tidak adanya persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Karena ia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri yang terbatas. Kita melihat, saudara, sekalipun dia sibuk, sekalipun ia banyak uang, sekalipun dia memiliki segala sesuatunya, namun ketika ditimpa dengan pergumulan, kesulitan, dia mudah sekali down. Dia mudah sekali terjatuh. Itu penting, saudara, kita dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhanlah ada pemulihan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi saudara, jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga ialah manfaat dari bersekutu dengan Tuhan ialah memberi penerangan. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan itu akan menerangi langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat ketika kita harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Artinya firman Tuhan yang menerangi langkah hidup kita agar kita tetap kuat dalam iman dan tidak mudah jatuh di dalam dosa. Kita butuh tuntunan Tuhan, sebab dunia ini selalu mengarahkan kepada kebinasaan, dan godaan-godaan di sekitar kita begitu banyaknya. Karena itu saudara, betapa pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa tambah dekat dengan Tuhan, bertumbuh secara rohani kita, mengenal Tuhan. Kita bisa diterangi langkah-langkah hidup kita, sehingga apa yang kita lalui dalam kehidupan ini mengerti kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan Tuhan, dan yang memuliakan nama Tuhan. Dan juga memberikan kita pemulihan, kekuatan menjalani kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan, tekanan, dan kesulitan yang ada. Mari saudara, kita tetap mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan pembacaan firman Tuhan. Di tengah kesibukan kita, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dan utamakan Tuhan di atas segala sesuatunya. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur padamu. Firman-Mu sudah kami dengar. Meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk boleh kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan menolong kami, menyertai kami. Berkati pekerjaan kami, berbagai posisi yang Tuhan tempatkan. Baik kami sebagai direktur, baik kami sebagai staff, baik kami sebagai manajer, baik kami sebagai karyawan, maupun kami bagi pekerja lapangan. Tuhan tolong kami semua, berkati kami, berikan penyertaan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan boleh berhasil. Berkati Tuhan sakit penyakit kami. Engkau juga yang boleh tolong kami, melawat kami, menjamah dan memulihkan keadaan kami. Kami butuh Engkau, sebab tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami sedang sakit, Tuhan, COVID-19, kami sedang diisolasi di rumah. Tuhan tolong berikan kami pemulihan, kesembuhan, daya tahan tubuh yang baik. Kami berserah padamu. Berkati Tuhan, kami sedang hipertensi kami naik. Tuhan juga jamah kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami, sehingga darah tinggi kami Tuhan bisa normal. Kami sedang sakit Tuhan, akan diabetes kami tinggi. Tuhan juga tolong kami, biar Tuhan boleh menyembuhkan kami, sehingga gula darah kami dapat kembali normal. Tuhan tolonglah, kami serahkan kepadamu. Kami Tuhan yang bergumul dalam penjualan tanah kami
penjualan rumah kami. Tuhan juga boleh buka jalan, Tuhan, yang boleh mengirimkan seorang pembeli ya Tuhan, yang serius untuk membeli tanah atau rumah kami. Oh Tuhan, buka jalan. Kami memohon kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bawa pergumulan hidup kami hanya kepadamu. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita terus melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.